warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, baik dari Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebireng maupun dari Pondok Pesantren Al-Mansuriyah Al-Ihsan Kalijaring, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat dan barokah, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badar, Syekh Basuki, Syekh Fani wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asalit asatidina, wa nakhussu khususan ila hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin, wa jami' abaina wa ummahatina usulina wa furu'ina, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita bareng-bareng ngaji, yaitu sebuah maqalah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Di suatu saat yang ditanya oleh Abi Tufail, suatu hari Sayyidina Ali kemarin ditanya oleh seseorang, hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafatan. Wahai Sayyidina Ali, apakah panjenengan ini diberi sesuatu oleh Kanjeng Nabi yang khusus untuk jenengan, yang tidak diberikan kepada orang lain? Kata Sayyidina Ali kemarin, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Tidak ada apapun ayat atau hadis yang disembunyikan oleh Hadratul Rasul atau diberikan kepada saya saja dan tidak diberikan kepada orang lain. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali ada catatan di sarung pedang saya, yang mana itu adalah pesan dari Hadratul Rasul. Kemudian tsumma akhraja sahifatan, kemudian Sayyidina Ali mengeluarkan lembaran, dan di sana ada tulisan yang kemarin baru kita sampai satu poin, yaitu la'anallahu man dabaha li ghairillah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Apa kemarin melaknat? Berarti memberikan uqubatun fil akhirah wa qita'un min qabuli rahmatillah wa taufiqihi fid dunya. Di akhiratnya disiksa, di dunia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mendapatkan pertolongan melakukan amal sholih. Kemarin yang pertama kemarin adalah man dzabaha li ghairillah, yaitu orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Gusti Allah. Jadi kalau menyembelih kita harus menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ini jangan sampai kita menyembelih kemudian menyebutkan nama selain Gusti Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan itu kemarin kita jelaskan, kita ngaji bareng-bareng. Sekarang yang kedua, kata Sayyidina Ali yang dibaca dari lembaran yang ada di sarung pedangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi
wa a'adha alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Sayyidina Ali, la'anallahu, la'ana melaknat, menyiksa nanti di akhirat, menjauhkan dari rahmatnya Allah. La'ana melaknat sapa Allah Gusti Allah man ing wong, Allah akan melaknat. Sungguh Allah melaknat seseorang saroko yang mencuri sapa man, mencuri manarul ardi ing manarul ardi ing batas tanah, manarul ardi ing batas tanah. Manar sananya manarul, yaitu alamatul ardi, batas tanah. Nah, ini nanti sampai sekarang tidak kepikiran, yang masih muda-muda, mas-mas, mbak-mbak, santri-santri tidak kepikiran piye nyolong batas tanah itu enggak. Tapi nanti sampai sudah besar, butuh rumah, kemudian habis duwe omah, punya anak, ingin membuatkan rumah anak gitu, maka punya sebuah keharusan ingin anaknya disiapkan tanah, dibuatkan rumah dan seterusnya. Ya. Boleh, tapi dengan cara yang baik. Ojo sampai saroko manarul ardi, yaitu mencuri atau berlaku curang terhadap batas tanah. Omahmu lek tuku tanahnya kan diukur, seumpama 25 meter musuh 15 meter, ya sudah, itu batasnya, patokannya jelas. Jangan sampai patokannya gitu lebih 1 meter mangan tanah yang buang, itu yang dimaksud saroko manarul ardi. Atau nanti kamu jadi petugas pencatatan tanah, jadi notaris, ini kemudian kong kali kong memalsukan surat tanah, masuk man saroko manarul ardi. Atau kamu jadi bupati, jadi gubernur, kemudian terus ingin dapat tanah, akhirnya kamu ambil dengan paksa. Nah, ini juga saroko manarul ardi, hati-hati, tidak boleh. Jadi kita ini prinsipnya la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita ini memanfaatkan, menguasai, mengkonsumsi apapun dengan cara yang tidak benar. Tuku tanah ya tuku tanah, butuh tanah ya butuh tanah, semua orang butuh tanah. Semua orang pingin duit tanah ombo, tapi caranya, yang penting caranya. Jangan sampai dengan cara yang tidak benar. Pemalsuan sertifikat tanah, pelebaran tanah, atau kita memasuki atau menguasai tanah yang bukan milik kita. Rumahmu pres embong gitu ya, rumahmu pres embong, tanahmu sempit, kamu punya mobil, akhirnya mobilmu mau parkir di tengah embong, ya. Parkir separuh ban yang jero tanahmu, kemudian separuh bodi keluar di jalan, mengganggu orang, tidak boleh. Ya sebelum raya orang parkir sebentar gitu ya, tapi setiap hari dibuat parkir begitu, wah, rosok namanya ya, rosok. Nggak boleh mengganggu fasilitas umum. Termasuk kamu punya hajatan ya, mau memakai tanah, memakai jalan, ya sebisa mungkin dihindari lah. Sebisa mungkin dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari, pamit yang baik ke RT, ke RW, ke Pak Lurah gitu. Kemudian secepat mungkin semari waliman ya bisa. Nanggap wayang, petung dino, petung bengi ya kan, nutup jalan di wong ya kan. Hati-hati. Nanti orang lewat kasa sakit hatinya, ndongano elek ya, ndongano elek. Kenapa ndongano elek? Ya karena itu adalah jalan umum, jangan sampai. Jadi baik mencuri tanah dengan cara yang tidak baik, atau gosok, memanfaatkan, menggunakan tanah walaupun tidak diniati untuk memiliki, tetap tidak boleh ya, tidak boleh. Sebisa mungkin fasilitas umum ayo kita gunakan dengan yang bijak, ya bijak. Jangan mentang-mentang aku ngarepe omahmu terus parkir saenake ya kan. Masang terop saenake gak dijupuk-jupuk acarane wis mari, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai masuk laknatullah, kita justru dilaknati Gusti Allah.
Yang kedua itu, yang pertama tadi apa? Menyembelih dengan menyebut nama selain Gusti Allah. Yang kedua, mencuri, menguasai tanah dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, la'ana, melaknat. Apa melaknat tadi? Menyiksa di akhirat nanti. Kalau dia tidak taubat dan tidak diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, di dunianya tidak diberi kesempatan kemudahan melakukan kebaikan. La'ana, melaknat sapa Allah Gusti Allah man ing wong. La'ana, yang melaknat sapa man walidayhi, ing kedua orang tua man. Ada anak berani melaknat. Apa kemarin laknatnya anak ke orang tua? Satu, bisa berupa mencela, sabba yasubbu. La'ana ay sabba, la'ana walidahi ay sabbahuma wa akhzahuma wa adzabahuma. Bisa berarti mencela, bisa berarti apa? Membuat sedih, atau bisa berarti menyiksa. Jangan sampai kok ada anak mencela orang tuanya, kok ada anak membuat sedih orang tuanya, kok ada anak menyiksa orang tuanya, maka la'anallah, maka Allah akan melaknatnya. Naudzubillah. Ayo ditoto, ngomong ambil wong tua ditoto. Masih di daerah yang ngomong wis aku akrab ambil wong tua, saya ini sudah akrab, pokoknya plek lah, kayak konco, kayak bapak, sampai emak, sampai ibu, sampai ayah. Tapi ngomongnya tetap ditoto ya. Kita ini santri, kita punya batas etika, kita punya aturan bermain bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik. Itu sampai disab, mencela. Koncone ayahmu datang ke rumah terus nyeluk ayahmu dengan panggilan waktu kecilnya. Apa biasanya kita ini? Wadanan, gak jadi wong Jawa ya, wadanan. Yo kamu dadi anak cok melok-melok nyeluk bapakmu kaya koncone bapak sampean nyeluk bapak sampean. Akhza, jangan sampai engkau membuat sedih orang tuanya. Apa meneh adzab, engkau menyakiti. Naudzubillah. Karena taruhannya Gusti Allah ini. Kamu lek wani ambek wong tuamu, ya Gusti Allah melaknat kamu. Lek kamu dilaknat wong tuamu, ya Gusti Allah melaknat kamu. Naudzubillah. Yang keempat, la'ana, melaknat sapa Allah Gusti Allah, melaknat man ing wong awa kang nulung sapa man, awa kang nulung sapa man muhdisan. Ini ada riwayat melafatkannya dengan muhdisan bikas idal, artinya bifasadin fil ardi, yaitu wong sing agawe karusakan. Man wong la'awa, man wong awa yang membantu menolong sapa man muhdisan ing orang yang melakukan kerusakan. Di riwayat lain bacanya wayuwa bil fathi, yaitu muhdatsan. Apa muhdatsan? Ay al amru al mubtada nafsahu, al amru al mubtada'u nafsuhu, yaitu menolong sebuah kejahatan, menolong sebuah kemungkaran. Yang keempat, orang yang dilaknat Gusti Allah adalah orang yang menolong, aiman nasoro jamian, yaitu orang yang menolong orang lain yang sedang melakukan kejahatan. Jadi kita ini punya teman, ya, punya saudara, iya, tapi lek ono koncone salah, yo dibantu. Maksudnya jangan dibantu dia dalam melakukan kejahatan. Justru bantulah dia supaya dia bisa keluar dari kejahatan. Memang begini, ada ajaran itu kemudian ini, unsur akhoka zaliman kana au madluman, tulungin dulurmu, bantulah saudaramu, baik dia ketika berlaku zalim atau dia dizolimi. Jadi lek kamu ketemu kancamu iki lagi zalim atau dizolimi, tolong. Nah, tapi kita jangan salah memaknainya. Maksudnya nolong konco, membantu teman yang berbuat zalim itu bukan
membantunya untuk melakukan kejahatan, bukan, tapi membantunya untuk keluar dari kejahatan. Aku pingin HP, terus piye tuku sih kanthi duwe, terus piye nyolong aku. Tapi ya diri koncone ya aja nyolong ngono, kira tak utangi. Ini tak bantu, tak pinjami uang, beliau jangan nyuri. Itu namanya menolong teman yang akan berbuat duduk maksudnya ya wis tak ewangi kon wis njopo, aku sing ngawasi tok dalan ya ono wong langsung tak kei kode langsung mlayu bareng-bareng. Bukan begitu. Itu ya. Ono koncone ya, aku mangkel lambe iku terus piye diajak bareng-bareng ta. Oh, itu jenenge menolong tapi dengan cara yang salah, bukan nolong, justru mendorong dia melakukan kejahatan. Sing bener wis disepuro ae wong jenenge kanca. Mesti disepuro ae aja sampai menyakiti ngono jenenge. Tapi kita ini kan kadang salah mengartikan persahabatan. Sumpah setia, perguruan apa ngono ya. Perguruan apa, sumpah setia. Akhirnya koncone salah ya dibantu jenenge kanca Pak mati urip bareng. Salah gitu ya. Jadi termasuk wong sing dilaknati Gusti Allah itu menurut Sayyidina Ali yang dicatat di lembaran di mana ini di sarung pedangnya adalah man awa muhdisan, yaitu wong sing nulung orang lain berbuat kejahatan. Gak melok nglakoni Pak, cuma nulung tok, padha wae gitu ya. Padha wae. Maka sekali lagi memahami unsur akhoka dzaliman kana aw madluman, yaitu kita justru mengentas, membebaskan, menyelamatkan teman kita biar tidak melakukan kejahatan. Ya. Kalau dimaknai muhdasan wa yurwa bil fathi berarti ya orang yang membiarkan adanya kejahatan. Jadi ono kemungkaran dia, padahal kita punya ajaran dari Hadratur Rasul, lek melihat kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi, jadi punya kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaannya. Kalau tidak punya kekuasaan tapi punya kemampuan untuk menasehati, maka rubahlah dengan menasehatinya. Lek tidak mampu dua-duanya, maka hatimu ingkari di dalam hatimu, dungakno wonge ben gak nglakoni kejahatan, dungakno awake dhewe ben gak melok-melok nglakoni kejahatan. Fal yughayyiru biqalbihi, itulah kewajiban kita, dirubah dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, dirubah dengan lisan kita. Kalau kita memang punya kepandaian di sana, baik dengan lisan maupun tulisan ya, kayak YouTuber gitulah ya, video apa ya, kita lihat kemarin ketika ada klaim bahwasanya Likhom Satun adalah istighosah syirkiyah, ada unsur syirik, maka yang punya kemampuan menggawe YouTube akhirnya bawa video kantor lah begitulah. Itu amal ma'ruf nahi munkar itu ya. Ya kita merasa mengklaim orang lain syirik, musyrik ini adalah dosa, maka kita nahi munkar gitu ya. Nahi munkarnya dengan apa? Semampu kita. Isone muni direkam, di-share YouTube, ya itu yang kita lakukan. Lek gak iso ngono ya sekali astagfirullahaladzim, ono wong kok ngono ya. Kok gampang memusyrikkan orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Gusti Allah untuk ditunggu. Dan kita tutup dengan bacaan doa, dan mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia khususnya, bangsa dunia umumnya di semua penjuru bumi ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberi kesabaran jika diberikan musibah oleh Allah, dan semua mudah-mudahan kita ini kalau kembali kepada Gusti Allah diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun nutfi biha haqqal waba'il halimah al-mustafa wal murtada wal-huma al-fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqal waba'il halimah al-mustafa wal murtada wal-huma al-fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqal waba'il halimah al-mustafa wal murtada wal-huma wal-fatimah.
لخمسة في بها حر الوباء الحقيمة المصطفى والمرتضى وابنهما الفاطمة لخمسة في بها حر الوباء الحقيمة المصطفى والمرتضى وابنهما الفاطمة لا إله إلا الله أمان من الطاعون محمد رسول الله طعن في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي سراج الدين البلقيني سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد الباب وله كنف واق سبحان الملك الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يدعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عليم يا أقدم من كل قدير خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطان قوي يا من هو في ذات قوي يا من هو في عز لطيف يا من هو في ملك شريف يا من هو في ملك غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يرد العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المضربون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجير خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rahmatnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.